Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan sekarang sampai selamanya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Saya undang sejemaat untuk bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau dahsyat Yesus, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang baik, Allah yang setia, yang mengasihi kami, yang selalu menjaga kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh duduk di atas puji-pujian kami dan kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui tangan kami, suara kami yang kami angkat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau berkati setiap jemaat yang datang pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mereka boleh datang dengan tidak sia-sia. Mereka boleh merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bersamaan dengan doa ini kami akan memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Allah yang ajaib. Kita mau nyanyikan satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya selalu beserta dengan kita semua. Haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dari hari ke sehari, dari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi dari awal, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dari hari tahun lalu tahun ini, hari berganti hari, tetap kulihat kasih Tuhan, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi ya dari awal, tiada berkesudahan kasih Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Boleh tangannya diangkat buat Tuhan. Bilanglah kasih Tuhan, kamu udah baik banget. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dia baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
nama Tuhan. Yang bersuka cita di pagi hari ini, kita memberikan suara yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji Allah kita yang ajaib. Mari jemaat sekalian sama-sama kita katakan, tak terbayang ku besar dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Mulia bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan ku rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Bermegah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dari awal lagi. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm going back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the I'm coming back. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami naikkan pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Yang tidak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih. Kau layak kami puji Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Kami bawa persembahan, kami bawa penyembahan kami dan pujian kami ini Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami ini Bapa. Kiranya Tuhan hati-Mu disenangkan dan nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Kalau sebentar juga Tuhan, pagi ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah Tuhan apa yang Kau hendaki untuk kami dengar hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami pulang, kami bawa berkat dari kebenaran firman-Mu Bapa. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Kau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Besar kecil Tuhan kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan untuk duduk dan saya undang untuk yang bertugas membawakan persembahan.
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, saya serahkan kepada Bapak Gembala buat firman Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Beri pujian buat Allah kita yang besar. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Para pelayan altar boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58, ini ayat sudah jadi hafalan atau yang sudah sangat sering kita dengar, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama meraih hati Tuhan pagi ini. Amin. Oke, begini bunyi firman Allah, saya bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin, saudara. Haleluya. Kita masih ada di minggu kedua di tahun 2022, di Januari yang sedang berjalan ini. Masih ada hal yang patut kita dapat kerjakan untuk melihat berkat akhir tahun 2022. Perpisahan tahun kemarin saya bilang, sekalipun target-target 2021 tidak kita terima, tidak tercapai, tapi kita nggak pantas mengeluh, nggak pantas bersungut.
Tanggal 1 saya bilang apa yang perlu kita bayar kepada Tuhan, balas kepada Tuhan atas kebaikannya, bukan? Minggu kemarin tanggal 2 di minggu pertama saya bicara apa? Bahwa Allah itu adalah Yehova Jireh, Allah yang lihat lalu Allah sediakan. 2022 apa yang Tuhan mau lihat hidup kita, lalu kemudian Allah berpikir untuk menyediakan sesuatu yang jadi keperluan kita. Nah, bagian sekarang ini saya mau bicara bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. 2022 akan terus menjadi tahun penuaian buat hidup kita. Haleluya, bahwa tidak ada keringat yang jatuh percuma bagi Tuhan. Saya ulang, tidak akan ada keringat yang jatuh tanpa diperhitungkan Tuhan. Semua itu berfaedah, mendatangkan kebaikan. Jadi kata lainnya adalah tidak sia-sia. Oke, kita belajar 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ini. Karena itu, ini sama dengan sebab itu atau oleh karena itu atau maka dari itu, saudara-saudara yang kekasih, dengar baik, ada 3 hal. Berdiri teguh, jangan goyah, dan apa? Giat selalu. Giat di mana ini? Giat di mana? Giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi 1, berdiri teguh, jangan goyah. 2, dan 3, giat dalam melayani. Giat dalam pelayanan. Kenapa? Kita selidiki karena itu. Ini seakan-akan adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk saudara harus berdiri teguh, nggak goyah dan giat. Mari kita lihat ayat 57. Ayat 57. Perhatikan baik. Ini alasan kenapa kita disuruh untuk berdiri teguh, nggak goyah dan giat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Kenapa kita harus teguh, tidak goyah dan giat? Karena ini, kita telah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara kemudian menggulirkan hidup, enggak teguh, sering goyah, enggak melayani, saudara sedang mengabaikan berkat ini. Saudara sedang tidak mengindahkan ini. Apa itu? Kemenangan yang Tuhan beri. Kemenangan yang Tuhan beri kepada kita harus diimbangi dengan kehidupan yang berdiri teguh, tidak goyah, dan melayani Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena ini harga yang karena ini pemberian yang berharga sekali yang harus kita imbangi dengan kehidupan kita. Kemenangan apa yang diberikan oleh Yesus Kristus? Kemenangan inilah kemenangan di Kalvari. Kemenangan melalui darah Yesus. Kemenangan dari kayu salib. Tuhan beri kepada kita. Lalu kita menang untuk apa? Atau menang dari apa? Ayat 55. Coba lihat ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini tantangan. Ketika kita diberi kemenangan, dia tantang, maut sekarang mana kemenanganmu? Mana sengatmu? Mana bisamu? Seakan-akan waktu kita menang, kita meniadakan kemenangan maut. Meniadakan sengatnya maut. Kita menang terhadap maut. Ayat 54 turun. Perhatikan, ayat 54. Cek cepat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat binasa apa? Tubuh. Lalu dikenakan yang gak dapat binasa, kehidupan ilahi. Dan yang dapat mati ini, apa yang dapat mati? Tubuh. Mengenakan yang tidak dapat mati, maka dengar baik, akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam apa? Kemenangan. Jadi kita menang terhadap apa? Terhadap maut. Haleluya. Yesus, waktu dia hidup sebagai Yesus, kita punya pandangan iman bahwa Yesus itu adalah manusia 100% dan Allah 100%. Waktu dia di Kalvari, dia mati di kayu salib, dia meninggalkan manusia dagingnya sebagai manusia.
Dia pindah kepada sesuatu yang gak dapat binasa, yaitu kehidupan ilahinya. Haleluya. Dengan apa? Dengan dia mati di kayu salib. Lalu genaplah nats ini. Apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hanya Yesus yang dapat mengalahkan maut. Dan tidak ada satu oknum lain pun selain Yesus yang dapat mengalahkan maut. Meniadakan sengatnya, meniadakan bisanya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah sekarang kemenangan itu diberikan kepada siapa? Kepada saya dan kepada saudara. Haleluya. Bukankah itu anugerah terbesar? Lalu Alkitab bilang, hei saudara-saudaraku, hendaklah hidupmu teguh, jangan goyah dan giat. Jadi waktu engkau gak teguh, engkau sering goyah dan engkau gak giat di 2022. Engkau sedang menghina kemenangan yang Tuhan beri di kayu salib. Seakan-akan pengorbanan nyawanya gak berarti kalau hidup kita gak kita pantaskan bagi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Jadi apa? Kenapa kita harus beri teguh? Tidak goyah. Giat dalam Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nggak dapat balas pengorbanan Tuhan atas kita. Kata kemenangan dalam kata Yunani disebut nikos. Diambil dari kata dasar niken, saudara. Itu artinya mengandung makna yang implisitnya adalah keberhasilan dan kesuksesan. Haleluya. Jadi dengar, saya dan saudara ketika Tuhan mati di kayu salib, dia berikan kemenangan. Di dalamnya ada keberhasilan, ada kesuksesan buat hidup kita. Saudara mau nikmati itu di tahun 2022? Keberhasilan, kesuksesan? Maka ayat 58 bilang apa? Jeripayamu tidak sia-sia. Karena engkau apa? Engkau sukses. Engkau berhasil. Engkau berkemenangan. Kata kemenangan itu punya arti. Menang dari hal yang nyata. Kita bukan menang tanpa musuh. Tuhan telah kalahkan maut. Jadi engkau jalan dengan gagah. Sebagai orang Kristen. Saya dan saudara adalah pemenang-pemenang dalam Tuhan. Jangan kalah 2022. Nanti jeripaya kita nggak kita dapat. Haleluya. Jangan kalah. Oke, ke ayat 58. Ayat pokok kita. Jadi alasan kita untuk berteguh itu. Saya mau ajak kedua saudara untuk memperhatikan hal ini. Engkau lihat urutan 3 hal yang Tuhan, yang Alkitab ajar untuk kita kerjakan. Apa? Berdiri teguh. Jangan goyah. Baru apa? Giat dalam pekerjaan Tuhan, dan itu dikerjakan selalu. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa urutannya? Berdiri teguh, tidak goyah, lalu giat. Giat dalam Tuhan ini terakhir. Yang berdiri teguh pertama, yang gak goyah kedua, lalu kemudian yang giat selalu ketiga. Kenapa saudara-saudara? Terpikir gak? Saya mau bilang begini, gak ada orang yang maksimal giat dalam pekerjaan Tuhan. Gak ada, saya ulang, gak ada orang yang maksimal melayani kalau dia masih sering goyah. Kalau dia gak berdiri teguh, dia gak maksimal melayani. Makanya saudara dengar baik, jadi orang Kristen pantaskan keteguhan hati saudara dan iman saudara dalam Tuhan. Karena itu paspor melayani. Halo? Karena itu tiket pelayanan. Nggak usah buru-buru melayani kalau engkau masih sering goyah. Karena Tuhan sendiri di surga masih sibuk mengurus hidupmu yang sering goyang. Ketika engkau kokoh, engkau dipantaskan Tuhan buat pelayanan. Dengar, tahun 2022 jemaat sini harus melayani Tuhan. Saya ulang, jemaat di sini harus melayani Tuhan. Haleluya, harus melayani Tuhan. Biar hanya engkau jadi apa? Aser yang jual gigi nggak masalah. Sampai gigimu kering, saudara. Kebanyakan ketawa, menerima. Tapi itu pelayanan. Saya beritahu begini, dengar baik. Kalau engkau tidak goyah, engkau kokoh, engkau pasti maksimal dalam melayani Tuhan. Kalau engkau masih sakit hati karena tersinggung, marah, masih dendam sama orang, tetangga, bahkan sebangku gerejamu,
Oh, teman sekursi kalau bangku panjang, saudara ya. Dulu saya hidup di kampung, gereja pakai bangku dari papan. Jadi teman sebangkumu yang kau masih suka kepahitan, saudara masih nggak kokoh, saudara masih suka sakit hati, engkau nggak maksimal melayani Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang segalanya melihat Tuhan lebih dari segala sesuatu. Amin, saudara. Amin, saudara. Kan perlu rasa senang dan sukacita melayani Tuhan. Perlu, saudara. Perlu, hati itu menentukan melayani Tuhan. Saudara makan enak saja, bakpao terenak. Bakpao terenak kamu tahu di mana? Di Kawangkoan di Manado, saudara. Sudah pernah rasa? Belum. Saya pulang kemarin gak sempat bawa semua. Kurang muat pesawatnya, saudara. Engkau mau makan gado-gado di Jakarta, engkau makan pempek di Palembang. Paling enak. Tapi semua paling enak kalau dimakan dengan hati senang. Haleluya. Engkau makan nasi sama ikan teri. Terinya 2 ekor, nasinya 6 piring. Engkau lahap, kenyang, lalu senyum-senyum. Pegang perut saudara. Sudah maju tak gentar. Perut maju pantat mundur. Tapi engkau senang. Engkau hadapi bistik, mistik dan segala stik-stik yang lain. Tapi kalau hatimu gundah, engkau gak maksimal menikmati itu, bukan? Bukan? Allah butuh orang-orang yang melepaskan segala sakit hati untuk melayani Tuhan. Engkau gak usah terlalu banyak menyimpan sesuatu salah orang di hati saudara, lepaskan. Apakah masih ada yang meninggalkan sakit hati di tahun 2022? Maka ini khotbah pertama. Tuhan sedang memanggil engkau dalam sebuah pelayanan. Tapi engkau harus maksimal dengan hatimu yang tulus dengan Tuhan. Haleluya. Engkau kalau hati senang melayani, gak perlu tinggal di Ciledug dekat kan? Gak perlu tinggal di Medland karena tinggal jalan kaki, bukan? Tapi engkau di ujung kulon, kau hati senang kau datang melayani di tempat ini. Yang tinggal jauh bilang amin. Yang di Bekasi tinggal amin, bilang amin. Yang di Jakarta Selatan bilang amin. Kok yang bilang orang Ciledug semua nih? Hello. Hati senang. Kalau engkau masih suka goyah, dapat sindiran mundur melayani, apa yang Tuhan mau pakai di hidup saudara? Kalau engkau sudah gagal situ, apa yang gagal? Jeripayamu. Jeripayamu sia-sia. Kalau engkau sudah gagal di atas, jeripayamu sia-sia. Makanya perlu kekokohan, keteguhan iman. Kemantapan iman, saudara. Maka dalam pelayanan engkau akan maju kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Oke, jadi ini 3 perkara yang kita harus pahami. Yang berikut, ini khotbah saya begini. Sebab kamu tahu bagian terakhir nih. Wah, enak nih terakhir Om, dan cepat pulang nih. Iya. Guys, dalam perkataan Tuhan, sebab kamu tahu, seakan-akan orang Korintus itu bukan hanya sekali dikasih tahu bahwa melayani Tuhan itu nggak penting. Jadi kalau kalimat sebab kamu tahu, berarti pernah dikasih tahu. Haleluya. Sebab kamu tahu, sudah pernah diomongin. Sebab kamu tahu, apa itu pelayanan itu kamu udah tahu. Apa itu gini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Haleluya. Terjemahan lain bilang, jeripayahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Kamu sudah tahu itu. Bahkan saya mau ulang kepada saudara. Kamu sudah tahu kok melayani Tuhan itu gak sia-sia. Haleluya. Kamu gak perlu jadi pendeta, gak perlu teologi. Gak perlu sekolah teologi, saudara. Engkau ada di gerejamu dan engkau ambil bagian dalam melayani Tuhan. Ada pelayanan-pelayanan yang memang tampil di mimbar, tapi ada pelayanan-pelayanan yang tersembunyi. Yang bekerja lebih dahsyat, lebih kuat. Ada orang yang gak pernah tampil, tapi dia ditunjuk pendoa. Siang malam dia berbuat pendetanya. Makanya ada mimpi Del Mori atau siapa namanya, lupa saya. Dia lihat Tuhan bawa mahkota. Banyak buat jemaatnya. Satu mahkota paling gede, dia dalam hati. Siapa lagi yang punya mahkota gede? Pasti gembala. Giliran dia dapat kecil. Dia itu yang gede buat apa? Itu yang gede buat emak-emak di belakang sana. Loh kenapa dia yang dapat? Gak pernah tampil. Engkau bisa berkhotbah karena doa tuh emak-emak. Pelayanan itu Tuhan yang nilai, bukan pendetamu yang nilai. 2022 jadilah umat yang melayani, benar. Benar. Ada orang gigih pindah gede-gede supaya dapat pelayanan. Melayani itu bukan cari nama. Hei,
Melayani itu bukan cari nama, melayani itu cari perkenanan Tuhan di hidup saudara. Amin. Haleluya. Sebab kamu tahu, dengar, dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu enggak sia-sia. Kalau saya mau tanya sama saudara, apa yang kau ingin garis bawahi sebagai kalimat yang patut engkau simpan di hati? Yang tidak sia-sia? Jeripayahmu atau apa? Persekutuan. Catat ini. Persekutuan. Kata persekutuan ini sebenarnya identik pengertiannya dengan pekerjaan Tuhan yang di atas. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Dan saya sudah berani utak-utik ayat ini. Kita gak usah baca kesana kemari. Waktunya gak panjang. Lihat. Saudara-saudara yang kasih berdiri teguh. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab. Jadi kata di bawah ini penjelasan tentang di atas. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Harusnya dijelaskan dalam melayani Tuhan. Gitu. Jeripayamu gak sia-sia. Tapi sama aja kan bersekutu dengan Tuhan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Kalau engkau ada di gereja, engkau duduk-duduk di sini. Engkau sedang melayani Tuhan loh. Haleluya. Waktu engkau beri telingamu, beri hatimu dengar firman Allah. Engkau sedang melayani Tuhan. Bukankah Tuhan lebih memuji Maria yang duduk dengar. Daripada si Marta yang sibuk bikin bapau, bukan? Lalu Marta, engkau gak dapat sehebat yang Maria dapat. Maria menyenangkan Tuhan dengan duduk diam dengar. Makanya saya sudah bilang khotbah ini harus lepas dari melihat WA, FB. Hello? Iya kan? Karena saudara bilang kalau engkau gak menghormati firman, gimana Tuhan menghormati saudara? Haleluya. Duduk dengar khotbah, dengar firman. Itu pelayanan yang menyukacitakan hati Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara gak dengar ya itu pilihan saudara. Bagian saya melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran, selesai tugas saya. Saya tak berdoa, sudah tetap diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan firman Tuhan. Amin. Persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi gini, saudara mau dapat jeripaya yang gak sia-sia. Harus jeripaya yang berhubungan erat dengan Tuhan. Bukankah jeripaya yang gak sia-sia adalah akibat daripada persekutuanmu yang hebat dengan Tuhan? Gitu bukan? Jeripayamu tidak sia-sia, itu karena engkau mantap dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripayamu gak sia-sia karena engkau orang yang tunduk dalam setiap pekerjaan Tuhan. Maka jeripayamu gak sia-sia. Haleluya. Haleluya. Apakah boleh gak kita gak setia sama Tuhan? Jeripaya kita boleh dapat? Dapat. Banyak orang gak setia sama Tuhan kok. Bisnis jalan lancar. Bahkan lebih lancar dari saudara. Banyak. Banyak orang yang kenal Tuhan. Usahanya bisa maju, bisa. Tapi kalau engkau orang Kristen, engkau harus cari nikmat Tuhan dalam setiap berkat Tuhan. Haleluya. Karena enggak semua orang punya banyak, dia lebih nikmat hidup dari orang yang enggak punya lebih banyak dari dia. Ini kan yang kita mau kejar. Ayo Alkitab bilang, berkat Tuhan yang jadikan kaya. Berkat Tuhan jadikan kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Jadi biar kita berjerih payah, enggak menambahkan nilai berkat Tuhan. Mudah-mudahan saudara ngerti nanti sebentar. Saudara dapat sedikit, tapi nikmat merasakannya, luar biasa. Kenapa? Karena keterlibatan Tuhan ada di dalamnya. Saya kasih contoh aja ayatnya begini. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang yang disertai apa kata Tuhan? Sejahtera. Benar gak? Jadi semua orang boleh umur panjang. Tapi umur panjang yang ada sejahtera di dalamnya. Haleluya. Umur panjang yang ada nikmat di dalamnya. Itu yang kita dapat. Sama dengan berkat-berkat Tuhan. Yang kalau kita dapat ada nikmat yang kita nikmati di dalamnya. Haleluya. Itu kan berkat Tuhan yang jadikan kaya. Jeripaya gak nambahin. Orang berjeripaya bisa bukan. Tapi yang kita kejar berkat Tuhan. Haleluya. Kalau ternyata jadi kaya raya menentukan kenikmatan hidup, gak ada orang kaya bunuh diri. Kalau ternyata menjadi terkenal, populer, nama besar, lalu itu jaminan ketenangan hidup,
Nggak mungkin artis terkenal overdosis. Anda pikir saya artis terkenal? Marilyn Monroe? Michael Jackson? Siapa lagi? Halo? Kalau orang yang punya pangkat jabatan tinggi lalu itu jaminan untuk hidup tenang. Nggak ada orang yang punya pangkat dan jabatan tinggi yang mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata berkat Tuhan yang bikin tenang. Jabatan dari Tuhan yang bikin tenang. Kekayaan Tuhan yang bikin tenang. Itu yang gak sia-sia. Yang tidak sia-sia adalah nilai Tuhan dalam berkat kita. Maka berhasillah dalam persekutuan dengan Tuhan. Berhasil dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi persekutuan ini saya mau namakan adalah bentuk kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Di antaranya adalah apa? Doa. Ibadah, saudara. Keluaran 23-25 kalau nggak salah. Keluaran 23-25. Haleluya. Ini orang-orang menang harus kerjakan. Orang-orang menang harus dapat di akhir tahun ini. Oke, lihat. Perhatikan ini ayat-ayat terakhir ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dengar baik ya, dengar baik. Ibadah itu bukan persoalan seperti Anda hari ini ada. Karena ini kebaktian. Ibadah adalah sesuatu yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah. Engkau datang sini duduk. Tuhan senang, engkau ibadah. Haleluya. Engkau worship leader itu ibadah, menyenangkan Tuhan. Engkau bawa milik Tuhan itu ibadah. Engkau berdoa di rumah, ibadah. Engkau doa sendiri, ibadah. Ada istri-istri yang kemudian kendor berdoa karena suaminya susah diajak doa. Enggak. Engkau tak berdoa supaya di rumahmu dihitungkan Tuhan ada ibadah. Makanya Tuhan bilang, kalau ada satu orang setia di rumahmu, ada peluang besar keluargamu diselamatkan. Karena ada orang setia di rumahmu. Maka tetap berdoa. Hadirkan ibadah di rumah saudara. Itu ibadah. Nah, dengar, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka ia akan apa? Memberkati roti. Saya ulang, saya pernah ngomong ini sama saudara. Dia bukan memberkati saudara. Apa yang diberkati? Roti. Maka makananmu dan air minumanmu. Yang diberkati apa? Air sama roti. Kalau engkau ibadah, engkau menyenangkan Tuhan, apa yang diberkati Tuhan? Apa yang diberkati Tuhan? Rotimu, airmu. Sekarang saya tanya, engkau harus dapat roti dan dapat air dulu. Baru Tuhan berkati roti airmu. Caranya? Ya, caranya apa? Cara dapat roti apa? Cara dapat roti? Kerja bro. Halo? Makanya kita bilang orang kerja jangan dikasih makan. Kerja. Sekarang gini. Waktu Tuhan bilang kalau engkau melayani, engkau ibadah, aku berkati rotimu. Maka dengar, untuk menciptakan roti di hidup kita. Maka Allah ikut campur tangan dalam pekerjaanmu supaya engkau hasilkan roti. Ngerti saudara? Paham? Paham saudara? Engkau pikir waktu engkau setia dengan Tuhan. Tuhan gak campur tangan jeripaya saudara. Itu jeripaya yang kemudian mendatangkan untung, berhasil, berkat. Karena waktu engkau setia dengan Allah, Allah campur tangan dalam setiap pekerjaan saudara. Supaya apa? Engkau dapat roti, engkau dapat air, engkau dapat rumah dan sebagainya. Apa itu? Campur tangan Tuhan. Itu yang kemudian kita katakan bahwa jerih lelah kita tidak sia-sia. Itu hubungannya. Roti kita diberkati Tuhan, air kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan mau adakan itu dalam hidup kita. Dia campur tangan pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Dan semua yang kita kerjakan, kita tidak sia-sia. Apa yang kita dapat berikut? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya setiap hari fitness. Belum ada yang sama seperti saya kan. Karena di bawah ada home gym kecil kan. Ada barbel 10 kilo dan 8 kilo. Setengah jam hari ini
gerakannya narik-narik. Besok setengah jam besok gerakan dorong-dorong. Narik yang begini, dorong yang begini. Ya. Gitu doang untuk sehat. Satu hari, belum lama mungkin 3-4 hari lalu saya kepikiran. Saya mau bikin konten YouTube nih. Konten YouTube, tapi harus bermuatan rohani. Kepikiran saudara di hati saya apa? Mensano in corpore sano. Bahwa kalau dompetmu tebal, engkau sukacita. Oh salah. Mensano in corpore sano apa artinya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Lalu saya pikir, kalau cuma begitu apa hebatnya? Lalu engkau tubuh sehat, jiwanya kuat, lalu apa? Dengan Tuhan apa? Lalu hubungannya dengan Tuhan apa? Saya nambahin kalimat begini. Mensano in corpore sano in solideo. Solideo kan hanya untuk Tuhan. Terserah gue dong, konten-konten gue. Haleluya. Lu mau nonton atau enggak nonton ya harus nonton. Karena belum jadi kan. Ini kan baru angan-angan saudara. Kenapa kepikiran gitu saudara? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Begini. Orang gak maksimal kalau dia gak sehat melayani Tuhan. Orang gak maksimal melayani Tuhan kalau dia sakit-sakitan. Ulang, orang gak maksimal melayani Tuhan, memberi pelayanan kepada Tuhan kalau dia ada masalah dengan kesehatan. Beberapa teman saya, hamba Tuhan, apa namanya ini? Stroke. Saya kira verlamen, stroke ternyata. Kayak gitu. Pastor, gimana? Saya tetap semangat. Semangatnya betul. Gairahnya betul. Nggak berubah. Tapi pelayanannya. Saudara. Nggak maksimal. Makanya pesan saya. 2022 ini kita harus sehat semua. Saya akan bantu doa. Tidak ada yang kena penyakit. Saudara harus sehat. Kenapa? Saudara sedang ditunggu Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Yang hebat dan luar biasa. Amin. Saya berdoa semua kita diberkati Tuhan dengan kesehatan. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, penyakit Tuhan jauhkan dari tengah-tengah kita. Haleluya. Mau kalau kita sehat kan, engkau bebas bekerja bukan? Waktu engkau bebas bekerja, proyekmu, bisnismu, usahamu berhasil, gak ada yang gagal. Apa kita dapat dari situ? Waktu saudara hidup memberi dirimu beribadah kepada Tuhan. Hello? Jadi ini bukan cuma pintar kita. Saya S9 untuk bisnis ini. Enggak. Cari berkat yang kita dapat nikmat Tuhan di dalamnya. Ayat 26, ayat terakhir. Om dari terakhir terus, gak apa-apa. Saya yang khotbah, saya mau bilang terakhir ini, saudara. Ayat 26, dengar. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran, gak ada. Atau mandul. Ini artinya Tuhan mau berkati sampai kepada anak cucu kita, keturunan kita. Ini bukan pesanan perempuan melahirkan, bukan. Tapi ini yang Tuhan pesankan begini. Siapapun generasi di belakang saudara, itu tetap ada di generasi diberkati Tuhan. Kalau orang tuanya beribadah, anak-anaknya diberkati Tuhan. Orang tuanya ibadah, seluruh keturunannya akan diberkati Tuhan. Haleluya. Minimal anak-anaknya bisa ngacah kepada orang tuanya bagaimana menyenangkan Tuhan. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Apa itu maksudnya? Kalau engkau beribadah dengan Tuhan, engkau hidup dengan Tuhan, tahun hidupmu digenapkan. Ada orang mati sebelum ajalnya. Betul, saudara. Banyak. Ada. Bunuh diri dan sebagainya. Ada. Masa bodoh. Ada bunuh diri dengan halus. Ada, saudara. Yang makan sembarangan, saudara. Dan sebagainya. Saya dapat pelajaran ini. Wah, saya terengah-engah. Ada orang gak disiplin. Dan sebagainya. Nanti di next time kita ngomong itu. Saya mau beritahu. Waktu kita dekat dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan, ibadah. Apa yang Tuhan kerjakan? Menggenapkan tahun umurmu. Gak persoalan kita mati kapan. Tapi genap jadwalnya sesuai dengan target Tuhan kita hidup di dunia. Mamanya Eliezer meninggal kemarin kan. Pemain keyboard kita kan.
jemaat dia main keyboard. Mamanya kebetulan ketua wanita di Poris. Papahnya pelayanan di Ketapang, saudara. Karena dekat Poris dianggap jadi situ. Dia pemain keyboard di kita, saudara. Mamanya 61. Berapa banyak orang bilang, masih muda ya. Kalau umurnya udah genap, pulang. Genap, ini bukan persoalan mati 90 tahun, bukan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan genapkan umur hidup kita. Artinya apa? Tuhan bertanggung jawab di sepanjang usia hidup kita dengan berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan dalam kita. Apa yang kita, bagaimana kita dapat itu? Ya, pantaskan hidupmu untuk berkat itu dengan cara engkau hidup melekat dengan Tuhan. Ke ayat pokok, terakhir sekali kita baca. Ke ayat pokok. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari main musik datang ke sini. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu enggak sia-sia. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Siapa yang tahu? Terakhir, siapa yang tahu? Orang Korintus. Orang Korintus secara umum. Enggak. Lalu siapa? Orang Korintus yang mana? Orang Korintus yang mengalami kemenangan dari Tuhan. Kalau begitu, bukan hanya orang Korintus yang mengalami kemenangan. Saya dan saudara juga ada pemenang-pemenang yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Kita adalah orang-orang menang. Kita pantas untuk sukses tahun ini. Jeripayah kita nggak sia-sia. Setiap keringat yang kita tumpahkan selalu akan diindahkan Tuhan. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Saya sering berdoa buat setiap pelayan altar ini. Supaya mereka memiliki hati yang kokoh, yang teguh. Kan aneh itu 3 orang di sana lagi nari-nari. Tapi saling hatinya terluka. Pelayan adalah orang yang teguh berdiri. Yang suka mengampuni. Supaya dia selalu pantas di pemandangan Tuhan. Yang mengampuni kesalahan orang dan sebagainya. Jadilah saudara yang saling mengampuni antara kita di gereja ini. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Sudahkah engkau berdiri teguh? Atau masihkah engkau goyah? Tuhan sedang menunggu engkau dalam pelayanan. Tapi aku bukan seorang teolog. Gak apa-apa. Tapi aku gak bisa main musik. No problem. Aku gak bisa menari. Aku gak bisa nyanyi. Pekerjaan Tuhan tidak pernah kurang. Kalau hatimu siap, engkau pasti terpakai. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Maukah di minggu kedua di tahun 2022 ini engkau mempersiapkan hati? Ini aku Tuhan. Aku siap ada di pendangmu, di bendangmu, di pekerjaanmu. Aku siap sibuk dengan Tuhan supaya yang kuusahakan, aku kerjakan, berhasil. Supaya jeripayahku tidak sia-sia. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur dengan hidup kita yang sekarang ada. Bukan gagah, bukan hebat, bukan kuat. Tapi hanya karena anugerah. Kalau kita hidup sampai sekarang ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Selama ku hidup bagimu. Ku mau terus ada dalam penyembahan. Mau hidup dekat melekat dengan Engkau Tuhan. Ingin merasakan kasih dan kuasa-Mu. Kami ingin hidup dalam keintiman dengan Tuhan setiap waktu. Karena kami tahu dunia gak bisa curi Engkau dari hidup kami. Karena kami sudah dimenangkan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari
selama ku hidup. Haleluya, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Apakah ada yang mau dibantu doa hari ini? Melangkahlah dengan iman datang ke depan. Bersama yang mengambil milik Tuhan yang ingin didoakan, boleh melangkah. Bahwa hidupmu, hidupku, hidup kita semua tidak akan lepas dari pengamatan Tuhan. Tuhan merindukan sesuatu dalam kita. Dia mau kita berhasil. Tuhan tidak punya rencana gagal dalam kita. Rencananya pasti rencana keberhasilan. Haleluya. Ku ikut kehendak Tuhan. Ku nyatakan ku perluanmu. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan selama ku hidup bagimu. Taruh berkat di tangan hamba-Mu Tuhan. Memberkati mereka yang datang dengan iman. Percaya bahwa segala sesuatu dalam kendali-Mu. Dan tidak ada yang gagal bagi Tuhan. Semua berhasil. Anugerah Tuhan besar atas. Terima berkat ini. Jadi kekuatan dalam hidup. Menyertai Engkau dalam setiap perjalanan kita. Percaya tangan Tuhan yang kekal memegang hidup. Mengaruniakan keberhasilan bagimu. Selama. Jadi anak muda yang hebat. Yang diberkati Tuhan. Yang berjalan dalam kemenangan. Yang setiap yang kau kerjakan berhasil. Karena Tuhan memperhitungkan setiap pelayananmu. Setiap seringan, setiap payah. Dan terimalah janji berkat ini. Berjalan sepanjang hidupmu. Di dalam nama Yesus. Kemurahan kebaikan Tuhan ada padamu. Jadilah hebat kuat. Karena pemakaian Tuhan ada padamu. Engkau akan berjalan di hari esok dengan kemenangan yang Tuhan beri. Demi nama Yesus Tuhan Juru Selamatkan. Engkau diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada di hidupmu. Engkau akan berjalan dalam kemenangan dan kekuatan yang dari Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah punya rencana gagal dalam hidupmu. Tapi Tuhan merendah hari-harimu kau dengan terindah terbaik dari Tuhan. Kuasa kasih Tuhan ada padamu sekarang dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Nyanyikan dengan hatimu bahwa kita hidup bisa ada di 2022 ini karena anugerah, karena kebaikan, karena kasih Tuhan. Dan bukan gagah hebat kita. Kemurahannya besar, kasih sayangnya melimpah. Terima kasih Tuhan. Oh, ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri pujian buat Allah kita yang besar. Allah kita yang ajaib. Allah kita yang mulia. Allah kita yang segala-galanya. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami tahu porsi berkat Tuhan sudah taruh di setiap hidup kami. Sesuai dengan hati kami yang peduli atas firman hari ini.
Kami yang perhatian, kami yang menangkap suara-Mu dan menaruh di hati kami. Kami akan menuai firman ini di hidup kami. Biarkan kami berjalan pulang di rumah kami, membawa janji berkat-Mu hari ini. Supaya rumah kami diberkati Tuhan. Biarkan kami kembali mengerjakan bisnis, usaha, pekerjaan apapun di luar. Membawa janji-Mu hari ini. Supaya semua yang kami kerjakan dengan tangan kami berhasil. Jerih payah kami tidak sia-sia. Bahkan mungkin hari ini yang sedang sibuk memperbaiki cara hidup. Memperbaiki hati. Supaya terus kokoh berdiri dan tidak goyah. Biar Roh Kudus teguhkan hati kami. Ikat kami dengan cinta-Mu. Kami yang 2021 dulu jadi Kristen ogah-ogahan. Kristen setengah hati. Kristen yang memberi diri kalau ada kesempatan, kalau ada lagi mood datang. 2022 kami akan datang melayani Tuhan. Menyembah Tuhan di rumah-Mu. Mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa hamba-Mu berkati jemaat Tuhan. Berikan mereka panjang umur. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Untuk maksimal melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Usaha mereka Tuhan campur tangan. Supaya mereka punya roti untuk dimakan, air untuk diminum. Berkati mereka Tuhan. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tidak ada yang terkecuali jemaat Obaja diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap meraih berkat 2022 ini. Kami siap menggulirkan waktu minggu demi minggu ada di rumah Tuhan dan melihat pekerjaan Allah yang besar akan jadi bagian kami. Segala hormat, segala kepujian hanya bagi Tuhan. Di akhir ibadah kami berdoa jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir di ibadah pertama dan kedua ini. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus apapun penyakitnya. Supaya mereka maksimal beribadah besok Tuhan. Di jadwal-jadwal ibadah yang telah terjadwal untuk kami bisa hadiri. Yang lemah beri kekuatan. Roh Kudus memberikan kemampuan. Yang bimbang, yang malas Tuhan. Biar Roh-Mu berkarya. Menyala-nyala kembali di hati mereka. Ingatkan firman yang pernah mereka dengar. Supaya mereka bangkit iman mereka. Memilih untuk datang setia kepada Tuhan, beribadah kepadamu. Segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Khusus yang hadir pada siang ini. Engkau taruh tangan-Mu di atas kepala mereka masing-masing. Memberkati mereka dengan limpahnya dan kekuatan dengan berkat-berkat ilahi. Untuk mereka nikmati di setiap yang mereka punyai. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati langkah pulang jemaat-Mu, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Untuk kami siap mengerjakan perkara ajaib di rumah kami, di tempat di mana kami ada. Ini ucapan syukur doa kami akhiri ibadah kami serahkan pulang. Langkah pulang kami, jauh dekat yang kami berkendaraan sama Tuhan tolong kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Akhirnya kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan dengan iman percayalah, kembalilah. Dengan membawa berkat, anugerah, damai, sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian yang tetap setia, yang tetap taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa, haleluya.